Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnanur Adijah. Saya dari kelas pendidikan Biologi A 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh kemampuan berbahasa terhadap keterampilan komunikasi. Latar belakang saya mengambil tema ini adalah yang pertama, pentingnya bahasa terhadap penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi semakin sopan diri kita dalam berbicara, maka orang lain pun akan semakin menghargai kita. Kemudian yang kedua adalah pentingnya bahasa sebagai interaksi antara kita dengan orang lain. Tanpa adanya bahasa, kita tidak akan mungkin bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan berbahasa dan keterampilan komunikasi dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara kemampuan berbahasa dengan keterampilan komunikasi. Sebelum terampil berkomunikasi, seseorang harus memiliki kemampuan berbahasa yang bagus sebagai dasar sebelum dia terampil berkomunikasi. Karena komunikasi yang terampil ini tidak bisa didapatkan secara langsung, harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Salah satunya adalah melalui kemampuan berbahasa ini. Sehingga apabila kemampuan berbahasanya belum memadai, maka dia tidak akan bisa mencapai tingkat terampil dalam berkomunikasi. Hal ini juga dikuatkan oleh Pak Nurgiantoro tahun 2011 jilid 276, di mana dia mengatakan bahwa pembelajaran di kelas tidak akan berlangsung dengan baik apabila siswanya tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Itu berarti bahwa kemampuan berbahasa sangat berpengaruh terhadap bisa atau tidaknya siswa dalam menyerap informasi di dalam kelas. Aspek yang paling penting di antara 4 aspek tadi adalah aspek berbicara, di mana berbicara ini sama atau akan berkaitan dengan keterampilan komunikasi. Berbicara pada kemampuan berbahasa dengan berbicara pada keterampilan komunikasi itu berbeda. Kalau misalnya dalam kemampuan berbahasa, berbicaranya ini hanya berupa berbicara saja, tidak memperhatikan bagaimana intonasinya, bagaimana nadanya, bagaimana urutan kata-kata yang benar. Tetapi kalau dalam keterampilan komunikasi, berbicara yang dimaksud itu berbicara yang sudah memperhatikan urutan-urutan kata yang tepatnya, penempatan nada-nada yang tepat, intonasi yang bagus, dan juga kemampuan orang-orang dalam memahami apa yang kita katakan. Menurut Palacio et al. Pada tahun 1967, di antara semua pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi adalah yang paling penting di antara yang lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kemampuan bahasa terhadap keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan berbahasa terhadap keterampilan komunikasi. Ada 4 fungsi keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi mengenai ide dan gagasan yang kita punya ataupun menyampaikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Kemudian yang kedua untuk mendidik, jadi sebagai sarana pendidikan. Kemudian yang ketiga untuk menghibur. Komunikasi bisa dilakukan untuk menghibur orang lain. Kemudian yang terakhir adalah untuk mempengaruhi. Dengan komunikasi yang baik, dia bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki pandangan yang sama seperti dirinya. Menurut Joko Purwanto pada tahun 2006, jilid 77, keterampilan komunikasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, keterampilan komunikasi lisan, kemudian keterampilan komunikasi tulisan, dan keterampilan komunikasi visual. Keterampilan komunikasi lisan merupakan komunikasi yang disampaikan secara langsung atau secara lisan kepada audiens. Contohnya pada seminar, kemudian pada pidato, kemudian pada presentasi, dan kemudian pada saat wawancara. Keterampilan komunikasi tulisan yaitu penyampaian komunikasinya berupa tulisan dengan melalui memo, kemudian karya tulis, makalah, dan laporan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan komunikasi visual, yaitu menyampaikan informasi melalui gambar-gambar tanpa ada tulisan apapun. Contohnya seperti poster, grafik, dan yang metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei dan juga metode korelasi. Ketika melakukan survei, kemudian data sudah terkumpul, maka di akhirnya akan dilakukan sebuah korelasi, keterkaitan antara dua variabel tersebut, antara kemampuan berbahasa dengan keterampilan komunikasi. Metode survei adalah metode mengambil sampel yang kemudian akan dilakukan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner. Korelasi adalah metode pengumpulan data untuk mengetahui apakah ada
keterkaitan antara dua variabel tersebut. Untuk kelompok pertama dan kelompok kedua, dilakukan survei di sekolah, di mana di sana peneliti memperhatikan interaksi antara guru dengan subjek. Pertama-tama, guru mulai menceritakan suatu cerita. Seorang peneliti mengamati apakah seluruh subjeknya memperhatikan guru itu ketika berbicara atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan memahami dan kemampuan mendengarnya, yang nanti akan masuk ke dalam kemampuan berbahasa. Kemudian setelah itu, peneliti menemukan bahwa lebih dari setengahnya tidak memperhatikan gurunya dengan serius. Kebanyakan merasa resah, gelisah, dan merasa tidak nyaman. Dan sebagian yang lain memperhatikan dengan konsentrasi yang penuh. Anak dengan konsentrasi yang penuh ini peneliti golongkan ke dalam anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang cukup baik. Kemudian ketika guru sudah selesai berbicara kepada subjek, guru ini meminta para subjek untuk mengutarakan kembali, menceritakan kembali apa yang baru saja mereka dengar. Ketika ditanya apa mereka mengerti, jawaban mereka mengerti. Mereka semua memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Tetapi ketika gurunya meminta mereka untuk menceritakan ulang, sebagian besar tampak kesulitan. Padahal mereka sebenarnya mengerti ceritanya. Kemudian di sini peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan berbahasa yang baik tidak selalu melahirkan keterampilan komunikasi yang baik juga. Ada kalanya keterampilan komunikasi yang kurang baik terlahir dari kemampuan berbahasa yang baik. Pada awalnya, peneliti melakukan kerjasama dengan guru untuk memberikan suatu tantangan kepada partisipan agar mereka mau berbicara. Pada awalnya, peneliti bekerjasama dengan guru dari partisipan untuk memberikan suatu tantangan di mana nanti tantangan itu mengharuskan para partisipannya untuk berbicara. Di sini peneliti akan menilai bagaimana keterampilan komunikasinya, apakah baik atau kurang baik. Ketika kelompok pertama mulai dilakukan survei, mereka ini mampu memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Ketika gurunya bertanya, mereka mampu menjawab. Ketika gurunya memberikan suatu informasi, mereka dapat mengingatnya. Tetapi ketika tantangan yang ketiga, gurunya meminta untuk menceritakan ulang kepada partisipannya, partisipan itu merasa kesulitan. Tidak semuanya mampu untuk mengutarakan kembali apa yang sudah disampaikan gurunya, walaupun sebenarnya mereka ini paham. Ini saya merasa bahwa keterampilan komunikasi ini tidak begitu berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Karena itu tadi, walaupun sejak awal kemampuan berbahasa siswanya sudah sangat bagus, tetapi ketika sedang dilakukan uji keterampilan komunikasi, mereka merasa kesulitan ketika berbicara dan bahkan cenderung berbelit-belit. Pada penelitian di kelompok 2 juga terjadi hal yang sama seperti pada kelompok 1. Mereka semua memahami apa yang dikatakan gurunya. Ketika mulai berkomunikasi, mereka terlihat sangat kesulitan. Bahkan ada yang berkomunikasi dengan suara yang sangat pelan karena mereka tidak percaya diri. Di sini hipotesis saya semakin kuat. Mungkinkah keterampilan komunikasi tidak berkaitan dengan kemampuan berbahasa? Kemudian setelah itu saya melakukan survei yang ketiga pada kelompok ketiga. Di sana ada anak berusia 12 tahun sebanyak 2 orang. Survei peneliti lakukan, kemudian didapati hasil bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, ada yang keterampilan berbahasanya juga baik, dan ada yang keterampilan berbahasanya juga buruk. Dari keseluruhan data, saya bisa menyimpulkan bahwa antara kelompok 1, 2, dan 3 jika digabungkan, maka akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa antara kemampuan berbahasa dan keterampilan komunikasi mungkin saja memiliki ikatan, tapi tidak begitu kuat.
tidak bisa disebut satu kesatuan. Karena memang saya rasa dari 22 orang partisipan yang peneliti teliti, ada sekitar 15 partisipan yang memiliki kemampuan berbahasa yang bagus dan 7 diantaranya kurang bagus. Kemudian dari 15 partisipan yang memiliki kemampuan berbahasa yang bagus ini, mereka ini melahirkan keterampilan komunikasi yang bagus dan keterampilan komunikasi yang tidak bagus. Dari 15 partisipan ini, hanya 6 diantaranya yang memiliki keterampilan komunikasi yang bagus. Sisanya kurang. Kemudian bagaimana dengan anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang kurang bagus? Ini pasti akan melahirkan keterampilan yang kurang bagus juga. Tidak ada dalam survei yang saya lakukan ini anak yang kemampuan berbahasanya rendah tetapi komunikasinya tinggi. Tidak ada. Hipotesis saya dan kesimpulan saya ini bertentangan dengan pendapat Abdul pada tahun 2011 pada jilid 131, di mana dia mengatakan bahwa apabila seorang anak memiliki kemampuan atau penguasaan kosakata yang bagus, maka keterampilan komunikasinya juga bagus. Padahal nyatanya, kemampuan berbahasa yang sudah saya ujikan tadi, walaupun mereka hasilnya bagus, tetapi tetap saja hasilnya itu tidak selalu terampil dalam komunikasi. Dan peneliti lebih menyukai kalimat itu dirubah menjadi kemampuan berbahasa bisa melahirkan dua hal, komunikasi yang baik atau komunikasi yang kurang baik. Dan kemampuan berbahasa yang kurang baik tidak akan pernah melahirkan keterampilan komunikasi yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.